Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara mengerjakan latihan soal di Excel. Untuk soalnya sudah ada di deskripsi video ini, silakan kalian bisa melihatnya untuk cara mengerjakan soal ini. Untuk pertama, silakan kalian ketik terlebih dahulu data-datanya. Nah, silakan kalian buat datanya sama seperti yang saya lakukan seperti ini. Ada nomor, nama, kode, jenis film, sewa, tanggal sewa, kembali, lama sewa, jumlah bayar sewa, diskon, dan total. Nah, silakan kalian berikan border seperti ini. Silakan kalian terlebih dahulu setting-setting dan berikan border agar terlihat rapi. Nah, apabila kalian ingin menggabungkan antara beberapa sel, silakan kalian bisa menggunakan merger and center seperti ini. Nah, nanti secara otomatis sel 1 dan sel 2 akan bergabung. Nah, silakan kalian bisa melakukan cara ini berulang sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini jumlah rata-rata, mak, min, dan jumlah data saya merger and center semua, jadi biar terlihat rapi. Oke, setelah itu kita blok semua, lalu kita berikan rata kanan. Oke, selanjutnya tak lupa untuk judul-judulnya seperti nomor, nama, kode, jenis film, dan lain-lainnya saya blok semua. Lalu saya berikan warna menggunakan menu fill color seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memberikan warna sesuai keinginan kalian. Jangan lupa kalian melakukan blok pada bagian yang ingin kalian berikan warna. Oke, selanjutnya untuk tabel keduanya di bagian sini kita juga berikan border agar terlihat rapi. Nah, selanjutnya pada bagian sewa atau hari di sini ada harganya. Nah, untuk memunculkan RP, silakan kalian blok, lalu silakan kalian pilih accounting seperti ini. Secara otomatis akan muncul RP seperti ini. Nah, oke, setelah semua tabel terbuat, kita akan mengerjakan soal pertama, yaitu soalnya kolom kode diisi berdasarkan nama 2 digit terakhir dari kanan. Nah, oke, kita akan menambahkan 2 kalimat terakhir pada nama Nur garis miring HR. Nah, kita akan memunculkan kalimat HR-nya. Nah, untuk rumusnya bisa kalian perhatikan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, karena yang diminta adalah bagian sebelah kanan, yaitu kita bisa menggunakan right, lalu kurung buka, lalu silakan kalian pilih namanya, lalu silakan kalian berikan titik koma, lalu silakan kalian berikan angka 2. Karena di soalnya hanya meminta 2 digit saja. Nah, setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup, secara otomatis HR akan tertulis. Nah, setelah itu silakan kalian bisa tarik ke bawah hasilnya, sehingga semua akan terjawab secara otomatis seperti ini. Nah, jadi sesuai soal, di bagian kode berisi 2 kalimat terakhir di bagian nama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat HR, AC, AC, DR, DR merupakan 2 kalimat terakhir. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal kedua. Nah, di sini jenis film harus diisi berdasarkan tabel bantu jenis film. Nah, di bawah sini sudah ada tabel bantunya. Nah, oke, langsung saja kita isi rumusnya. Silakan kalian bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu silakan kalian ketik VLOOKUP seperti ini. Setelah itu silakan kalian berikan kurung buka. Nah, selanjutnya silakan kalian pilih pada bagian kode. Karena kita akan menyamakan HR yaitu horror, AC yaitu action, dan DR adalah drama. Sehingga kita memilih kolom kode. Nah, selanjutnya silakan kalian berikan titik koma. Selanjutnya silakan kalian blok semua tabel referensinya. Nah, setelah kalian blok seperti ini, silakan kalian berikan kunci pada rumusnya agar tidak berubah. Nah, untuk memberikan kunci pada rumusnya, kalian bisa menggunakan fungsi F4 di keyboard kalian. Atau kalian bisa menambahkan simbol dolar secara manual di rumus kalian. Nah, setelah rumusnya terkunci seperti ini, ada simbol dolarnya, silakan kalian berikan titik koma lagi. Nah, karena di sini kita akan menambahkan jenis filmnya. Nah, di sini jenis film berada di posisi kedua. Karena posisi pertama yaitu kode, lalu jenis
film kedua, lalu sewa atau hari ketiga. Nah oke, setelah kita isi 2, lalu kita berikan titik koma lagi, lalu silakan kalian ketik false seperti ini. Selanjutnya silakan kalian berikan kurung tutup. Selanjutnya silakan kalian enter untuk memunculkan hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, HR adalah horror. Nah, oke, ini sudah muncul HR untuk horror, AC untuk action, dan DR untuk drama. Nah, ini sudah sesuai semua ya. Lalu kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Kolom sewa atau hari diisi berdasarkan tabel bantu jenis film dan diberikan format RP. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk sewa di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti tadi. Oke, langkah pertama kita masukkan sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP seperti ini. Lalu kita berikan kurung buka seperti ini. Selanjutnya silakan kalian isi kodenya. Nah, kita apa yang ingin Anda cari, kita di HR-nya ya sebagai patokan. HR untuk horror, karena ini sama saja, kita pilih di HR saja. Yaitu di posisi E5, kita pilih E5. Selanjutnya silakan kalian berikan titik koma seperti ini. Nah, selanjutnya kita blok tabel referensinya. Tabel referensi ini istilahnya adalah di mana Anda ingin mencarinya. Nah, jangan lupa rumus yang berwarna merah ini kita berikan kunci atau simbol dolar agar tidak berubah-ubah. Setelah kita kunci, kita berikan titik koma lagi, lalu kita berikan nomor 3 karena posisi sewa atau hari di bagian ketiga. Kode 1 jenis film kedua dan sewa atau hari ketiga. Nah, kita tulis 3, lalu kita berikan titik koma lagi, lalu kita ketik false seperti ini, lalu kita berikan kurung tutup. Selanjutnya jangan lupa kalian tekan enter agar hasilnya berubah. Nah oke, ini sudah muncul. Nah kita tinggal tarik ke bawah untuk memunculkan hasilnya secara otomatis. Nah karena permintaannya harus diberikan RP, nah kita blok sewanya, di harga sewanya kita blok. Lalu silakan kalian masuk di bagian sini, lalu kalian pilih accounting seperti ini. Secara otomatis akan muncul tulisan RP di depannya seperti ini. Nah oke, untuk tanggal sewa dan kembali, nah ini tidak ada rumus, kita ketik secara manual karena ini bukan bagian dari soal yang harus kita cari menggunakan rumus. Nah di sini ada tips buat kalian ketika mengetik bulan menjadi pendek, kalian bisa mengaturnya di sini. Kita blok dulu, lalu kita pilih yang long date. Nah secara otomatis bulannya akan tertulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal keempat, yaitu kolom lama sewa diisi berdasarkan hasil dari pengurangan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Nah oke, langsung saja kita kerjakan. Silakan kalian masukkan sama dengan seperti ini. Nah di sini kita akan menggunakan rumus date div seperti ini. Silakan kalian samakan rumusnya. Setelah itu silakan seperti biasa kalian berikan kurung buka, lalu silakan kalian masuk di tanggal sewanya seperti ini H5, lalu silakan kalian berikan titik koma, lalu silakan kalian pilih kembali atau I5. Nah oke, selanjutnya kita berikan titik koma lagi karena ini perhitungan hari dan kita mau cari selisih harinya berapa. Nah kita berikan rumus tanda petik 2 seperti ini, kita tambah, lalu kita berikan simbol D karena D melambangkan day, hari. Lalu silakan kalian berikan tanda petik 2 lagi, lalu kurung tutup seperti ini. Setelah itu silakan enter, secara otomatis hasilnya akan muncul. Nah di sini sekalian sudah lihat 2 Februari dan kembalinya tanggal 10, jadi betul 8 lama sewanya. Kalian bisa cek apakah sudah benar hasilnya. Seperti biasa, silakan kalian bisa menarik jawabannya ke bawah agar muncul secara otomatis. Nah, apabila rumusnya dibalik, misalnya tanggal kembali dikurangi tanggal sewa juga tidak masalah. Oke, langsung saja kita ke soal kelima, yaitu jumlah biaya sewa diisi berdasarkan hasil perkalian antara kolom sewa per hari
dikali kolom lama sewa, diberi format Rp. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, lalu silakan kalian pilih, yaitu sewanya, kita pilih, lalu silakan kalian berikan tanda bintang. Nah, ini simbol perkalian ya. Setelah itu silakan kalian pilih lama sewanya, seperti ini. Nah, ini rumus perkalian, jadi simple. Setelah itu silakan kalian enter. Secara otomatis akan muncul hasilnya. Seperti biasa, kalian bisa menariknya ke bawah untuk memunculkan hasilnya secara otomatis. Nah, jangan lupa apabila tidak muncul Rp, kalian bisa menyetingnya di accounting. Jadi nanti akan muncul tulisan Rp di depannya. Nah, pada bagian ini apabila kalian ingin merubah rumusnya seperti lama sewa dikali biaya sewa, nah ini juga tidak masalah apabila dibalik. Dan hasilnya pun juga sama saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak ada perubahan karena ini perkalian. Nah, oke, lanjut ke soal ke-6. Nah, di sini diskon diisi dengan syarat diskon 10% diberikan kepada penyewa yang menyewa lebih dari 5 hari. Selain itu tidak mendapatkan diskon. Nah, oke, di sini kita akan mengisi diskon. Nah, jadi orang yang menyewa lebih dari 5 hari akan mendapatkan diskon 10%. Nah, oke, langsung saja kita ke rumusnya. Silakan kalian ketik sama dengan. Nah, oke, kita di sini akan menggunakan fungsi if ya. Nah, silakan kalian ketik if, lalu silakan kalian berikan kurung buka. Nah, selanjutnya kita pilih lama sewanya. Karena jika lama sewanya lebih dari 10, akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jadi rumusnya if kurung buka, lama sewanya ada 8, lalu kita berikan lebih dari, simbol lebih dari. Nah, kita berikan lebih dari 5. Nah, 5 di sini adalah 5 hari. Nah, jadi jumlah biaya sewanya kita pilih. Nah, jumlah biaya sewanya ini akan dikalikan 10%. Nah, kita berikan kali, lalu kita isi 10% seperti ini. Nah, ingat ya teman-teman, tanda kali itu adalah simbol bintang di keyboard kalian. Oke, setelah kita isi 10%, kita berikan titik koma lagi, lalu kita berikan angka 0 di belakangnya. Setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup, lalu silakan enter. Selanjutnya seperti biasa, silakan kalian bisa tarik ke bawah untuk memunculkan hasilnya secara otomatis seperti ini. Nah, jadi yang lama sewanya lebih dari 5 hari akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, di sini ada yang lama sewanya 8 hari, jadi mendapatkan diskon 10%. Ada juga yang menyewanya hanya pas 5 hari dan 3 hari, jadi tidak mendapatkan diskon 10%. Jadi hasilnya strip seperti ini, tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 7, yaitu kolom total diisi dari hasil pengurangan biaya sewa dikurangi diskon. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan, lalu kita pilih jumlah biaya sewanya, lalu silakan kalian kurangi diskon seperti ini. Setelah itu silakan kalian enter. Secara otomatis hasilnya akan muncul seperti ini. Silakan kalian bisa tarik ke bawah untuk memunculkan hasilnya secara otomatis. Nah, oke, kita selanjutnya akan menjawab jumlah di sini. Nah, seperti biasa kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketik sum, lalu berikan kurung buka. Nah, lalu silakan kalian blok kolom yang ingin kalian jumlahkan. Setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup, lalu enter. Oke, selanjutnya kita akan menjawab rata-rata. Kita bisa menggunakan sama dengan, lalu ketik average seperti ini, lalu kurung buka. Selanjutnya silakan kalian blok kolom yang ingin kalian cari rata-ratanya. Setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup. Jangan lupa kalian enter untuk memunculkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari max atau pendapatan tertinggi. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu ketik max seperti ini, lalu berikan kurung buka. Lalu silakan kalian blok tabel yang ingin kalian cari pendapatan tertingginya. Selanjutnya silakan kalian kurung tutup, lalu enter untuk memunculkan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari min atau pendapatan terendahnya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu ketik min seperti ini, lalu silakan kalian blok kolom yang ingin kalian cari pendapatan terendahnya. Setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup, lalu tekan enter. Secara otomatis akan muncul hasilnya seperti ini.
Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah data. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus count seperti ini. Silakan kalian masukkan sama dengan, lalu silakan kalian ketik count seperti ini, lalu silakan kalian berikan kurung buka. Setelah itu silakan kalian blok kolom yang ingin kalian cari countnya. Setelah itu silakan kalian berikan kurung tutup, lalu tekan enter. Secara otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita akan membuat diagram penjualan. Nah, di sini sudah ada tabel penjualan jenis film. Nah, di sini sudah ada jenis film dan penjualan setiap bulannya berapa. Nah, oke, seperti biasa kita setting terlebih dahulu tabelnya agar terlihat rapi. Kita berikan border, lalu kita berikan warnanya agar terlihat cerah. Nah, oke, setelah tabelnya terbuat seperti ini dan rapi, kita akan membuat diagram penjualannya. Langkah pertama, silakan kalian blok diagramnya seperti ini. Setelah itu silakan kalian masuk di insert, lalu silakan kalian pilih rekomendasi chart seperti ini. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Di sini ada banyak pilihan, silakan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini kalian juga bisa memilih di alt chart. Nah, di sini banyak sekali pilihan chartnya ya. Silakan kalian bisa pilih model temanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya pilih grafik di kolom. Lalu saya pilih di 3D kolom ya, seperti ini. Kita tinggal pilih, lalu silakan kalian klik OK. Setelah itu secara otomatis akan muncul diagram seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menyetingnya dengan cara memberikan judul dan lain-lainnya. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan pengaturan lainnya di tanda plus seperti ini. Kalian bisa checklist, axis title, dan lain-lainnya sehingga datanya muncul di sini seperti ini. Nah, silakan kalian bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.